Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Alisa. Kali ini saya akan menjadi moderator debat dengan tema poligami. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah dirumuskan, untuk itu kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah kita harapkan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Langsung saja bisa kita mulai sesi debat kali ini. Saya persilahkan kepada kelompok pro. Semua sudah dijelaskan. Oh, untuk perkenalan dulu ya. Iya, baiklah. Kali ini perkenalan dulu dari kelompok yang pertama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Purnomo. Perkenalkan, nama saya Bila Kusumawardhani. Saya Kusumawardhani. Saya Misko. Terus yang kelompok kedua, yang kontra. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya Rina Nuriana. Saya Nuria. Saya Untuk Firlisa. Baiklah, langsung saja kita mulai ya debatnya. Bagaimana sanggahan Anda tentang poligami? Dipersilahkan. Ya, saya setuju kita melakukan poligami karena poligami tidak diharamkan dan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Setiap laki-laki muslim diperkenankan memiliki istri maksimal 4 dengan kehidupan mampu berlaku adil. Nah, berlaku adil itu yang susah untuk dilakukan zaman sekarang ya. Terus bagaimana kelompok dua menanggapi hal itu? Dalam poligami laki-laki kan harus mengajukan permohonan pada pengadilan dan harus mendapat izin dari seorang istri untuk berpoligami. Sedangkan biasanya kan istri nggak menyetujui seorang suami itu untuk berpoligami. Nah, menurut kelompok yang pro, Ya, kalau istrinya itu mungkin tidak bisa mengasihi keturunan atau mungkin istrinya itu sering sakit-sakit sehingga membuat suami itu tidak nyaman. Dan itu kan kita kan sebagai istri melihat suami kita seperti itu kan kita nggak akan tega. Masa kita akan memberikan suami kita dan memberikan kebahagiaan. itu kan jarang sekali terjadi kan? Ya, kan Terus bagaimana? Kelompok yang kedua? Ayo, buat yang kontra bisa diungkapkan argumennya tentang kontra poligami. Di dalam kasus seperti kemandulan yang dialami oleh istri pertama, bagaimana kita bisa meminta izin? Bagaimana suami bisa minta izin ke istri tuanya? Iya, istri pertama mas. Siapa tahu kan udah punya istri mas. Gitu. kan biasanya kan suami kan minta izin kepada istri kan kadang nggak dibolehin. Terus suaminya itu kan ingin banget punya istri lagi. Terus Yang punya istri lagi. Terus gimana, siapa tahu kelompok yang
Pro ini ada sanggahan lagi yang lebih panas mungkin. Biasanya kan suami itu nggak bisa bersikap adil kalau sudah mau punya istri lagi. Iya, kebanyakan emang kayak gitu. Kan dia lebih ke yang istri kedua. Kan yang istri pertama langsung ditinggalkan atau juga dikasih nafkah itu. Bukannya nggak dikasih nafkah. Ya, kurangnya kurang bisa ada. Ya, Gimana kelompok yang pro tentang bersikap adil itu? Suami kurang bisa berlaku adil. Maka dari itu kita kan bisa membuat kesepakatan dari istri pertama dan suami. Biasanya itu nggak bisa ditepati oleh seorang suami. Nah, tergantung. Tapi kebanyakan itu nggak bisa ditepati. Tergantung dari istri pertamanya itu merasa kayak kurang ikhlas. Memang gaji suaminya kepada orang lain, tapi kalau terlihat keadaan kayak misalnya dia kan terus kemudian dia sama kayak pada suaminya. Nah, jadi kalau misalnya suaminya kan meminta selalu meminta kan. Nah, kalau kita sebagai istri tidak bisa mengasih hak suami ini gimana? Oh, haknya ini contohnya apa ya? Haknya Bisa disebutkan? ya kepuasan seksual itu. Terus kalau misalnya istrinya sakit-sakitan, kita bisa kayak membantu rumah tangga itu bernotis. Itu kan biasanya kayak memasakkan. Kalau misalnya istrinya sakit-sakitan kan nggak mungkin toh dia bisa memasakkan suami itu. Iya, ini juga agak setuju kalau yang dengan sanggahan yang ini. Enggak, kan gimana ya? Biasanya tuh kadang kalau istri yang kedua itu lebih muda daripada istri yang pertama. Nah, menurut kakak gimana? Oh, tapi kan jadi karena nafsu gitu. Ya. Tapi Islam memiliki senjata kalau menahan hawa nafsu dengan puasa. Kenapa kalau bisa menahan hawa nafsu dengan puasa kok lebih poligami? Nah, itu kembali lagi tadi karena hak suami yang tidak terbatas oleh istri pertamanya, makanya suami itu meminta untuk poligami. Tapi nanti kalau punya anak berkali anaknya juga. Nah, sebagai suami kita harus bisa adil kepada seluruh anaknya. Biasanya kalau seperti itu nggak adil kepada istrinya. Sekarang puasa. Nah, ini kan yang dibahas kan tentang suami. Baik. Bagi yang laki-laki bisa mengungkapkan argumennya. Menurut saya, Ya. salah satunya itu tergantung orangnya ya. Ada juga yang dari atas tanggung jawabnya, ada juga yang tidak. Jadi kesimpulannya itu tergantung dirinya masing-masing. Tergantung diri. Nah, terus buat kelompok yang kontra, maksudnya kan laki-laki juga, terus calon suami juga. Bagaimana sanggahan Anda tentang poligami ini? Menurut saya ya, Mbak Rohan, Iya. Rasulullah Muhammad dengan pengalaman berpoligami juga melarang yang tidak diberikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Ketika minta izin berpoligami Sayyidah Fatimah atau putrinya, Anda poligami itu indah dan manis laksana meneguk madu kata kala dagang. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, bahkan akan menyuruh menantunya untuk berpoligami. Masya Allah. Kan ada mas ya yang kata dalam Islam nikahilah janda-janda. Itu untuk biar kita dapat pahala kan gimana ya, kalau merawat atau menghormati lah cara Jawa gitu. Iya. Itu kan kita bahannya banyak. Nah, terus menurut masnya yang pro gimana?
Dum dalam dum itu kan bisa ada ini kan kerja. Nah menurut sangat sanggahannya. Menurut saya untuk menikahi janda itu ya memang ada baiknya dikarenakan Gimana Mas? dikarenakan kita ke seorang laki-laki juga tahu terkadang kan laki-laki kan butuh kepuasan Iya iya. kepuasan daripada kita nanti kecewa kan zaman sekarang itu wanita itu terkadang kurang menjaga auratnya dan di saat masa mudanya ketika berpacaran dan sekarang itu kebanyakan melebihi batas dan setelah melebihi batas itu meninggalkan dan saat itu yang terkena kebanyakan yang menikah itu jadi pokoknya sasar aja untuk menikah itu. Oh iya, kalau itu setuju juga. Nah, buat yang kontranya gimana? Sanggahan kalian tentang hal itu? Tapi kan kembali lagi di ekonomi. Kan biasanya wanita yang dinikahi wanita yang kedua, ketiga dan seterusnya akan mendekati saat kondisinya sudah tampan atau kaya misalnya. Tapi kan belum tentu mereka mampu membiayai secara finansial gitu. Kan belum menjamin pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya juga. Untuk soal ekonomi itu kembali lagi pada tanggung jawabnya seorang suami tadi. Kalau dia umur sudah mau kalau dia menikah, tapi dia sudah siap untuk mempersiapkan perkawinan saya, ekonominya bagaimana. Karena saran dari keluarga ini adalah suami atau laki-laki yang keluarga itu harus memiliki ekonomi yang mencukupi untuk hidup juga sebagai dua istrinya. Nah, kalau misalnya ekonominya nggak tercukupi, nah itu kan tidak dilakukan kan biasanya suami meskipun itu ekonominya kurang kan juga suami itu maksa gitu loh pengen berpoligami sedangkan dia nggak punya ekonomi yang lebih kan caranya tadi kan dia harus semangat ya. Iya memang harus semangat tapi kan ya nggak kebanyakan itu kan Munculnya poligami itu dikarenakan ketidakpuasannya seorang suami terhadap istri. Bagaimana sanggahan kontra? Jadi untuk soal ekonomi itu harusnya yang istri pertama itu menyadari karena dia bisa memberi kepuasan pada seorang suami. Nah, selain itu kalau misalnya suaminya itu berpoligami, istri pertamanya itu juga bisa meluangkan waktunya dan bersama bisa menjadi berjuang kalau misalnya punya mungkin kayak itu kan bisa melatih kita untuk bisa membantu dan berpoligami itu mempunyai manfaat untuk kita. Oh, bisa disebutkan manfaatnya. Manfaat kemudian pria yang berpoligami memiliki kualitas alat reproduksi yang lebih baik bahkan dia bisa lebih tahu. Seksualnya terjamin dan dengan kebahagiaan itulah yang membuatnya lebih bisa berumur panjang. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok yang kontra? Tapi kan kalau poligami kan seksualnya gonta-ganti dan itu kan di kesehatan tidak kan kesehatan penyakit. Penyakit menular. Nah, kalau misalnya dari segi kesehatan ya, kalau penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV itu tuh enggak maksudnya
soal berhubungan intim, karena bisa jadi kita waktu periksa darah, kalau misalnya kita mau transfusi darah itu kita menggunakan spek yang sama dengan orang yang terkena penyakit itu. Jadi tidak selalu penyakit AIDS itu menular karena hubungan seksual, kan banyak lagi. Kalau misalnya kita ada kulit terbuka terus kita tetesan dari darah orang lain, itu kan juga bisa menyebabkan tertularnya kita oleh penyakit AIDS. Jadi tidak mesti hubungan seksual. Itu penyakitnya nggak cuma HIV sama AIDS, kan kadang bisa menyebabkan jantung, darah tinggi, dan stroke. Nah, bagaimana? Masih ada sajian lagi dari kencangkan sedikit. Nah, tadi kan kelompok yang pertama kan membahas tentang HIV itu kan kebanyakan bukan karena transfusi darah ya, kebanyakan kan karena hubungan seksual. Kita kan nggak tahu kalau nggak periksa dulu kalau calon istrinya itu kena penyakit apa enggak. Soalnya penyakit HIV itu terlihatnya di laboratorium itu kalau udah 5 tahun. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu? Nah, untuk mengurangi kena penyakit PMS itu, maka kita sebaiknya itu poligami agar suami itu tidak jajan sembarangan kayak gitu. Maksudnya kita tidak jajan sembarangan itu, kita melakukan hubungan kayak gitu itu ke orang lain, kayak berganti pasangan kayak gitu. Tapi kan kalau ini otomatis bergantian pasangan. Tetap bersama pasangan kan tetap. Boleh? Dia mau Saya akan menyanggah dari Mbak Ayu. Kan yang namanya poligami itu kan lebih dari satu pasangan, bisa 2, 3, 4. Jadi yang namanya poligami kan otomatis dia akan berganti pasangan. Kemarin kan berganti-ganti dengan istri yang pertama, kedua atau seterusnya. Tapi kan itu terutama saya berat ini saya sebagai suami ya, saya kurang puas dengan istri yang pertama. Nah, ketika saya sudah merasa puas untuk istri yang kedua kan ya sudah ganti lagi. Kan berarti sama nggak adil ke istri yang pertama. Ya kalau istri pertama minta ya juga kejadian satu terus sudah puas kan tidak lagi. Nah, terus gimana letak keadilan Anda? Nah, nggak ada hawa nafsu. Nah, daripada mengakibatkan kan kalau nggak adil kayak kita mengakibatkan perceraian, maka dari itu kita harus berpoligami. Karena kalau dari agama juga kita kalau poligami boleh saja.
semuanya tidak dibenci oleh Allah SWT. Bisa menyakiti hati Seorang istri. bahkan anak-anaknya yang rata-rata lagi bisa menjadi beban orang lain. Dan tapi saya juga lagi anak perempuan. Nah, kalau menyakiti hati seorang istri kita juga bisa mengurangi dosa kita sebagai istri. Kayak gitu. Iya kan, kalau misalnya kita disakiti, dosa kita kan berkurang. Dizolimi gitu ya. Kita bisa melatih kesabaran kita. Terus yang kedua ini tapi alangkah baiknya kan kita tidak menyakiti. Bagaimana tanggapan buat yang laki-laki? Apakah tega menyakiti perasaan wanita apalagi istrinya? Ya, orang tidak, cuman kan ini tadi kan bersangkutan dengan poligami kan kembali lagi ke awal. Jika seorang suami tidak puas dengan istri pertama, itu jadinya ya harus sadar diri lah. Sadar diri lah. Istri pertama gitu. Jadi juga untuk soal keadilan itu juga kembali lagi ke istri pertama. Gitu. Dianya bisa sadar diri atau enggak gitu. Kalau masalah sadar diri, bagaimana sanggahan kelompok yang kontra? Soalnya untuk suami juga harus memiliki kepuasan lah ibarat. Jika ingin memiliki kebahagiaan. Enggak bisa langsung ke istri yang pertama, kan harus keadaan terhadap suami juga harus adil loh. Kan enggak harus istri pertama terus yang di Ya diopong. Ini tentang perasaan ya, mungkin saya. Bagaimana lagi sebenarnya? Ingin perasaan dari Baiklah, kesimpulan dari debat kali ini, kita telah tahu bahwa dalam agama apapun tujuan rumah tangga ialah membentuk rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang serta ketentraman. Islam mengistilahkannya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa bertiga nanti harapannya jelas, yaitu agar kita mewujudkan suasana surga dalam rumah tangga kita. Nah, poligami itu ibarat pintu darurat pesawat. Tidak boleh ada yang membukanya kecuali tanpa izin pilot. Tetapi tidak boleh dibuka bukan berarti harus ditutup mati. Lantas Abi menyebut yang berperan mengizinkannya dibuka pintu darurat itu hanyalah pilot, yakni pengadilan. Baiklah, cukup sampai di sini debat kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.